pada episode kali ini 12 Pas akan berbicara tentang transfer window winter season. Dan pada malam hari ini sudah hadir beberapa narasumber dan juga ada tifosi yang menarik sekali pada malam hari ini. Yaitu yang pertama ada Mas Rio selaku divisi futsal Malang Nerazura. Selamat malam Mas Rio. Malam. Forza Anthem. Ya, itu dia tadi anthem dari Mas Rio selaku divisi futsal Malang Nerazura. Dan selanjutnya kita punya Mas Agil selaku salah satu founder dari Misioner, atau bisa disebut kita dengan Milanisti Indonesia Sessione Ngalam Raya. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Forza Milanis Indonesia. Oke. Yang menarik sekali selain dari dua tifosi tadi, kita di sini kedatangan pada malam hari ini juga narasumber kita yang selalu hadir di acara 12 Pas, yaitu Pak Zulkarnain selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih fit Pak? Masih dong. Masih. Nah, dan pada inilah 12 Pas Euro Competition. Rio sendiri bagaimana menyikapi laga El Clasico yang kemarin? Seperti kita tahu juga sama panasnya seperti derby della Madonnina. Ya, kalau menurut saya sih Barca mainnya ofensifnya bagus, defense dia dari transisi defense ke offense-nya bagus, terus ada mitos juga. Ya. Jadi kalau kena tiang ganjil tuh biasanya kalah. Kemarin kan Barca kena tiangnya dua kali. Jadi dia akhirnya menang. Jadi kalau mitos di bola tuh biasanya kena tiang sekali, pokoknya yang ganjil lah. Sekali 3 kali itu biasanya kalah. Kalau kena tiang yang genap biasanya menang. Kayak Inter juga musuh Eke, tiangnya tuh 4 kali. Yang pertama tuh Inter malah kebobolan. Itu mereka counter kebobolan. Tiang keempat habis 4 kali tiang baru Inter balas 4-1. Ya, menariknya di situ ada poin-poin yang memang di luar dari lapangan sendiri. Jadi kalau sekali tatap siang, satu yang jatuh lagi. Mitos biasanya. Tapi dunia sepak bola memang susah diprediksi. Ya, seperti itu lah. Nah, kalau dari versi dari Bung Agil sendiri, salah satu founder Relawan nih, Schneider bakal lari ke MU nih. Kalau misalnya transfer Januari ini kayaknya nggak Ada kemungkinan. Tapi tipis, soalnya tipis udah mau masuk deadline juga ya. Kalau saya pribadi sih bisa aja Wesley Sneijder pindah, nggak apa-apa, soalnya kan kita juga butuh regenerasi ke depan. Jadi di Inter playmaker tuh ada Coutinho bisa ditaruh sana, ada Ricky Alvarez yang mainnya bagus, bisa juga taruh Ricky Alvarez. Jadi kalau Wesley Sneijder kan sekarang udah mau kepala 3 kan, jadi dia juga bisa buat, kalau dengan beli harga mahal bisa buat Inter buat belanja gelandang-gelandang muda lagi buat ganti bibit-bibit juga lagi ya. Seperti kita juga tahu juga nanti bakal ada proses penembakan tim juga ya, yang dilakukan dari pelatih Wenger ya. Baik. Dan kita menyikapi Bung Zul di sini. Wenger nih dia pelatih pintar ya, sampai dapat julukan profesor. Soalnya kita tahu Gervinho kan kuat, terus ada Samak juga main di Piala Afrika, jadi daripada dia buang uang mahal, ada yang bisa pinjam, dia udah tahu kualitasnya di Henry, dia pakai Henry. Oke, Bung Rio dan juga Bung Agil juga mengatakan demikian juga. Berarti bisa dibilang juga kembalinya mereka bintang-bintang ini terjun juga tambahan amunisi juga bagi mereka kompetisi di Liga dan juga di Eropa ya. Selain pertimbangan ekonomi juga pertimbangan kebutuhan tim teknis kan. Betul sekali. Nah, di sini kita lihat juga Anelka sudah hijrah ke Cina, yaitu Shanghai Shenhua, dan juga di sini bakal ada Gary Cahill yang akan sebentar lagi mungkin bisa dipastikan gabung ke Chelsea. Nampaknya sudah pasti ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari pendapat dari Gary Cahill kan memang sempat sebelumnya kan memang diincar oleh klub-klub besar di Inggris kan. Dan karena permainannya yang bagi Chelsea. Dan saya kira pertimbangan pemain, salah satunya adalah Gary Cahill ini bisa hijrah adalah ketika dia memilih menyetujui karena yang minta adalah pelatih sendiri. Ketika pemain diminta itu karena kehendak pelatih, kan memang pelatihnya dibutuh. Itu adalah jaminan bahwa dia akan bermain secara reguler dan bisa jadi mungkin jaminan pemain inti lah. Harus tidak-tidaknya sering main lah. Tetapi kalau yang
direkrut atas kemauan manajemen, bukan kehendak pelatih, bisa jadi tidak cocok dengan pelatih dan sebagainya. Tapi kalau memang pelatih yang memang itu pertimbangan teknis, dan saya kira Chelsea juga melihat bahwa ini adalah juga back muda di Inggris kan, saya kira menjadi menarik kan ya. Chelsea, pertanyaannya nanti apakah Chelsea kemudian di depan ditinggal Anelka, kemudian di belakang kemudian ketambahan dari Cahill itu kemudian bisa nggak meramu kemudian untuk menyaingi dua Manchester ini? Oke, begitu mungkin dari teman-teman tifosi juga Inter, mohon maaf, Chelsea sendiri apakah mungkin bisa bakal mulai di paruh musim kedua ini? Menurut Kalau Bung menurut Rio, saya, ya, kalau menurut saya Chelsea itu dengan tambahannya Gary Cahill masuk bisa ya? kan mereka lemahnya di belakang kan sering jadi faktor utamanya tengah depannya udah bagus, tinggal Torresnya ini kan yang jadi masalah Torres. Nah dengan tambah Gary Cahill itu sebenarnya juga di Inter sempat masuk radarnya Inter juga supaya ganti Lucio sama Samuel, cuman masuknya Gary Cahill ke Chelsea ini akan menambah amunisinya tambah kuat, apalagi kita tahu Peter Cech juga kiper yang sangat bagus. Bung Agil sendiri bagaimana? Ya, baik. Di sini Milito bawa Inter menangkan Derby Milan di putaran pertama. Kita langsung menuju ke tifosi Inter. Di sini ada Kurvanos ya. Dan sini Bung Rio, bagaimana mungkin pendapatnya dengan gol yang dipaskan oleh Diego Milito ke gawangnya Milan? Kalau menurut saya tuh Milito ini tipe-tipe striker yang finishernya bagus. Ya. Jadi dia bisa memanfaatkan peluang kecil. Itu kan kalau kita lihat asisnya dari Zanetti dari sayap kanan, dia passing crossing, nah pas bolanya mantul itu Abate telat ngambil. Nah dengan kelasnya dia tenang dia tenang bawa bola dan dengan kaki kiri langsung pojok kiri dari Abate itu finishernya sangat bagus. Bisa dibilang juga memang dan melihat Diego Milito bahwasanya musim kemarin dia menyandang gelar Mideoro sebagai pemain terburuk dan akhirnya setelah laga sebelum derby pun dia juga sempat menyumbangkan beberapa gol ya, dan akhirnya Parma ngegolin, sebelumnya juga ngegolin. Bisa dibilang juga dia mulai menjawab kritikan yang sudah dilontarkan ke dia, dan tampaknya di sini di kubu sebelah juga sudah ingin sekali pengen menjawab ya. Mungkin gol yang diserangkan Diego Milito ke kiper Christian Abbiati bagaimana menurut Bung Agus? Ya itu memang kesalahan dari Abate mungkin ya, kurang bisa mengantisipasi bola lambung. Emang aku ini Milito emang berbahaya kalau lagi katanya pertandingan penting, memang dia kurang sering berperan banget untuk pertandingan penting itu. Ya, yang pasti juga sedikit lebih legowo ya, karena memang pada dasarnya kalau menurut dari Bung Andreas sendiri permainan Milan pada waktu derby kemarin bagaimana? Permainan Milan emang susah, emang Inter waktu itu kuat sekali pertahanannya, jadi Milan kayak susah untuk bisa menyamakan skor, jadi hanya permainan dari kiri ke kanan nggak bisa menembus, hanya bisa shoot juga susah, memang bentengnya sudah terlalu kuat, jadi ya emang kesalahan Milan. Inter bisa unggul lebih terdahulu, jadi ya tinggal itulah. Dan juga secara tidak langsung juga Abate sudah telah melakukan pernyataan maaf ya, karena pada dasarnya bisa dibilang sedikit ada miss ya juga dari Abate juga ya. Dan ada tanggapan bahwasanya beberapa di situs juga resmi, lama-lama resmi dari media juga menyatakan bahwasanya Milan bermain, Inter bertahan. Mungkin apa yang bisa dipetik? Setuju Bung Rio? Kalau menurut saya Ranieri ini pelatih yang dia selalu menggunakan derby. Kalau nggak salah terakhir Milan kalah di kandang juga tuh musuh Roma, dan itu pelatihnya Ranieri. Jadi dia tuh sudah bisa meramu tim, bagaimana cara dia ngambil peluang. Kalau dilihat dari positioning tuh kemarin Milan kalau nggak salah 6-7, Inter 3-3. Jadi memang Inter tuh hanya bermain counter attack dan mencari gol dulu. Ya, seperti kita tahu juga mereka menempatkan Fazzini dan juga Milito dan lainnya sudah pada ke bawah ya. Dan waktu setelah Inter cetak gol, dia tarik ke Diki Alvarez masukin tisu. Nah itu bentar, habis itu baru masukin Schneider sama Forlan.
Ya. Itu cuma buat killing time aja kan, udah menit ke 90-an. Taktikal ya. Taktikalnya Seperti bagus. itu. Nah, Bung Zul sendiri melihat dari pertandingan derby Della Madonnina Iya. kemarin. Jadi memang selalu panas ya, tapi dominan menurut saya. Yang pertama adalah faktor dari kolektivitas pemain itu pengalaman berbicara bahwa dia pernah menggunakan taktik yang sama dan berhasil mengalahkan Barcelona di semifinal Champions ya musim yang lalu itu, sehingga sampai dia Inter Milan juara. Ketika Itu dia pelatihan Jose Mourinho ya pada waktu meskipun itu. pelatihnya berganti, ya, meskipun pelatihnya berganti, tapi pemain kan iklim itu ketika melawan tim yang hebat, ya, dia karena filosofinya memain bola itu adalah bagaimana ketika pertandingan bagaimana memenangkan pertandingan. Oke. Karena bukan show, bukan ini adalah bukan freestyle untuk ajang teknik, tapi kalah kan ya. Ya. Nah, ini pemain pintar menggunakan ritme seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor Ranieri memang. Mr. Fix It ini kan ya. Ya, dia memang pelatih yang paling berhasil ketika tim yang lemah mau degradasi atau mau terpuruk, kemudian ganti Ranieri dia berhasil mengangkat itu. Kan sekarang sudah tinggal selisih 5 poin kan dengan Juventus. Oke. Dan ini adalah Iya, Silakan kena tiang lagi itu. Tiang lagi. Oke. Dan istilahnya mitos sudah genap ya. Oh enggak, ganjil. Kalau ganjil ya? kena satu kali tuh kalah ya. Kalau genap 2 kali baru dia bisa menang. Oke, terakhir mungkin dari Bung Agil, setelah Bung Rio sudah menyatakan pendapat, apa yang salah dari Allegri kemarin? Singkat saja. Yang salah dari Allegri kemarin Tidak memasukkannya Robinson. ya telah masuk Robinson dan kehilangan Cukup, itu saja. Baik. Dan akhirnya 2 Milan kembali merebut servis dari Carlos Tevez. Ini sangat berebut sekali dengan servis dari Carlos Tevez, pemain Argentina sini yang berumur 27 tahun. ya Ada kan dari mana yang mungkin bakal memakai kalau kan itu kan tergantung dari kemauan pemain sama kekuatan uang, karena City ternyata tidak mau memainkan Tevez di Manchester City sudah ngantuk ya. Tetapi juga tidak dengan mudah melepas kalau misalnya harga belinya itu rendah. Sehingga tinggal siapa yang kemudian negonya yang paling bagus, dia yang segera sangat berpeluang. Tetapi melihat pada komposisi tim, saya kira Tevez mungkin akan lebih pas kalau di Inter kan ya. Kalau di Inter notabene pemain Argentina semua. ya, karena di situ banyak pemain Argentina, kemudian juga meskipun bukan Argentina tetapi sudah terbiasa adalah tim pemain-pemain dari Amerika Latin. Dari Amerika Latin yang di situ sudah terbiasa iklim sepak bolanya di zona Kosmopolit kan ya. Oke, dari Ibu ada keinginan untuk Tevez memakai jersey biru hitam? Kalau pribadi sih pengen banget. Soalnya kan dia pernah bawa Boca sama Corinthians juara Copa ya, sana di CONMEBOL, sama dia bawa City juga, salah satu City dia angkat juga jadi juara Piala FA tahun kemarin. Jadi tapi itu terakhir kan dia malah cenderungnya ke PSG. Ya. Jadi kalau menurut saya Inter lebih fokus jangan Tevez lah, dia juga udah lumayan tua, jadi kita cari yang muda-muda. Kayak misalnya Inter sekarang lagi incer Lukas. Dan Carlos Tevez sendiri mengatakan kepada pihak agennya Kia Jaboudian ini tuh pada dasarnya dia ingin sekali bertandem dan ataupun berduet dengan Ibrahimovic. Iya. Dan mungkin kembali lagi ke Bung Agil nih, bagaimana? Kalau saya melihatnya, emang Milan kayaknya ini Mas, mengincar bad boy semua kan. Iya. Dari mulai Casano, Marcelino, Robinho, Kevin Boateng, Ibrahimovic yang bermasalah dengan klub. Nah itu dia. Tapi kalau menurut saya Tevez ini tidak bisa lolos ke Champions. Iya. Jadi dia sudah pernah main di City ya. Jadi itu kemungkinan kalau jika Pato keluar. Jadi kalau jika Pato tidak keluar dan Tevez masuk bisa setuju. Jadi kalau Pato harus keluar untuk menggantikan Tevez, saya tidak setuju. Karena hanya tidak bisa digunakan Liga Champions. Dan sebenarnya juga bisa dibilang ada isunya rumor Milan sempat mengunggulin duluan karena mungkin pada dasarnya bikin mengendalikan karena opsi peminjaman, peminjam dan permanen di akhir musim ya. Dan pada waktu itu tidak ada seperti itu dan bahwa seperti kita tahu juga mungkin para Milanisti hanya itu sebagai pengganti Casano yang pada waktu itu hanya dia dapat sakit ya pada waktu itu ya. Baik. Dan di sini pemain Inter Milan, Viviano dan juga Jonathan bakal berganti klub dan sudah berganti klub. Jadi pertama tuh yang keluar Luka Cardio.
Oke. Luka Cardi. 3 pemain ini mereka tuh punya skill bagus, cuman waktu bermain mereka tuh kurang. Ya. Jadi mereka dari Inter keluarin kebijakan, apalagi kemarin Zanetti, Maicon, Nagatomo, back sayap yang di cadangannya itu Jonathan sama Cardiola tuh main bagus. Sedangkan untuk kiper Viviano tuh 50%-nya punya Inter, 50% punya Atlanta. Tapi akhirnya dipatenkan sama Parma sampai 2016. Saham kepemilikannya. Iya. Oke. Dan mungkin bisa dibilang juga Viviano juga tidak sedikit sekali ruang untuk Iya, tempat dia bermain. cuma main tuh waktu pramusim dia berapa kali dan itu langsung cedera. Kan dia cedera sampai akhir ini baru Januari bisa fit lagi dan dia tuh sebenarnya incernya tuh kan dia kiper timnas Italia under 23 kalau nggak salah. Nah dia pengen main reguler supaya bisa masuk di timnas Italia sama Marchetti juga ada kiper Lazio kan dia juga timnas. Dia pengen Viviano nya aslinya pengennya dia pengen masuk timnas. Oke. Dan menyikap selaku tifosi dari Inter juga bahwasanya Jonathan sudah berganti klub di Parma sekarang, bagaimana? Kalau menurut saya Jonathan Menyanyikan atau ya nggak apa-apa biar cari dia kan baru pindah dari Santos. iya? Jadi supaya dia waktu mainnya lebih dapat supaya biar karakternya Serie A kan sama Liga Brazil beda. Iya. Nah supaya dia selama di Parma tuh bisa ngambil pengalaman nanti balik lagi setelah akhir musim di Inter dia bisa gantikan Maicon. Maicon kan digosipkan juga mau dibeli PSG kan. Oke. Nah itu jadi Jonathan ini dipersiapkan untuk gantinya Maicon. Oke, Bung Zul. Di sini ada yang cukup Saya Napoli. pemain dari Universitas de Chile kalau nggak salah. Oke. Sebelumnya Iya. dia tuh nomor 2 pemain terbaik Amerika Latin setelah Neymar. Dan kalau menurut saya tuh salah satu ancaman juga buat tim-tim yang di atasnya kan. Soalnya biasanya pemain Latin tuh dia cenderung main bagus pertama-tama awal-awal tuh dia bisa apalagi gitu sangat berbahaya. Di sana ada Lavezzi, Cavani, ada gelandangnya Hamsik juga. Jadi berbahaya juga buat Inter sama yang di atas-atasnya tuh bisa aja Napoli ini mengagetkan ya. Ya, kita kembali ke Juventus sekarang. Setelah meminjam Borriello dan sayang nggak dapetin Messi? Kalau dulu Seperti kita tahu sama-sama Argentina semua nih. iya, Ya, dulu bagaimana? sempat kalau nggak salah awal-awal Messi mau ke Barcelona yang senior tuh Oke. Moratti udah pernah nawar Messi. Sudah ada penawaran. Nah, seperti itu. cuman waktu itu Secara resmi atau secara verbal? secara verbal. Secara verbal. Cuman orang tuanya itu kan Messi punya penyakit yang nggak bisa tinggi kalau nggak salah. Oke. Nah, itu dia disuntik hormon sama Barca. Oke. Jadi kayak orang tuanya tuh mau ngelepas dia balas budi lah. Itu dia di Barca. Terus kalau saya mau nanggepin tuh yang dia menang 2010. Iya. 2010 kan dia itu pas Piala Dunia juga. Iya. Pas Piala Dunia kalau saya lebih condong yang harusnya dapat tuh Sneijder. Oke. Karena Sneijder bawa Inter treble Tidak langsung ya. sama bawa Belanda, dia main di final. Oke. Nah tapi Dan seperti kita tahu juga sebenarnya pada waktu itu baru-barunya dia masuk ke Inter ya. iya, Bisa dibilang. masih bagusnya dia, terus malah yang menang Messi. Padahal Messi di Argentina mati. Oke. Baik, kalau dari kubu sendiri, El Diavolo Rosso, bagaimana? Kepengen ada pemain seperti itu di klub? Argentina loh ya. Seperti kita tahu juga Rossoneri kan selalu senang Italia dan Brazil. Tapi kalau untuk kelas Messi ya pasti pengen. Nah, dari warga negara mana ya? Iya. Baik. Tapi perlu pembuktian di negara. Oke, dia sangat untuk klub level klub dia memang tidak terlindungi, tapi kalau untuk negara dia perlu pembuktian lebih dari pembuktian dari beberapa kali ini pemain terbaik dia harus membuktikan di negara. ya. Kembali kita tadi habis melihat Messi, kita sekarang merunut ke temannya dekat satu tim juga yang biasa menyediakan servis paling matang dan juga eksekusi yang dan temannya cantik juga, yaitu Xavi kembali menjadi bayang-bayang Messi untuk Ballon d'Or. Pendapat Bung Zul ini bagaimana? Bagi playmaker yang kemudian tidak sering cetak gol, tidak, tapi kemudian asisnya kemudian menjadi nominasi terbaik untuk bisa Ballon d'Or 3 kali. Saya kira tapi luar biasa. Penghargaan gol yang terbaik. Menurut saya golnya tuh sangat bagus ya. Dia habis ngelewatin orang berapa orang dan one two ya. Terus yang paling fenomenalnya itu dia nipu back yang terakhir tuh, yang dia kasih bolanya terus dia lari capping. Nah, itu gol itu yang
saat momen itu juga dia tuh kelihatan skillfulnya tuh di situ, dan pada saat ngegolin dia posisi jatuh masih bisa mengalahkan kiper. Itu bisa disebut sangat layak sekali meraih penghargaan gol terbaik Tapi dunia. saya ngepotnya Stankovic. Karena Stankovic juga masuk nominasi kan, dia yang syuting setengah 8 waktu musuh saja. Cuman golnya Neymar kalau dilihat dari tingkat kesulitannya lebih sulit Neymar. Tapi langsung digeser dengan golnya Alexander Pato pada saat melawan Barcelona. Iya, itu juga. Bagaimana kalau menyikapi Memang mungkin emang skillnya Neymar kita akui skillnya bagus untuk di Latin ya, untuk Iya. di kawasan. Perlu lagi pembuktian. Tapi kalau untuk sekedar untuk menang video ini, karena akan menghadapi back-back yang sangat tangguh sekali ya. tapi kalau untuk menanggapi video ini memang Bagus ini ya, yang berkelas. keren ya, berkelas banget ya. Dan memang sangat layak sekali untuk didaulat menjadi gol terbaik di dunia ya. Baik, di sini formasi best team didominasi oleh pemain Barca dan juga lainnya yaitu adalah Manchester United dan juga Madrid. Seperti kita tahu di depan ada Rooney dan juga Ronaldo, dan di tengah tetap seperti biasanya Barcelona terima kasih ya. Tapi Ada Banyuwangi, kemudian ada Iniesta, kemudian ada Xabi Alonso. di belakang disebut dengan Xabi Alonso. Kemudian belakang itu ada tiga, kemudian Sidik, kemudian Ramos sama Daniel Alves. Dan juga Gerard Pique ya. Baik, Tinggi, saya akan dulu sebentar. Kok dari Inter nggak ada nih? Nah, mungkin karena prestasinya Inter akhir ini kan cuma juara Copa ya. Di Champion juga kalah sama Salzburg. Kan biasa kalau best 11-nya yang ini kan biasa dilihat dari prestasinya dia di Liga sama di Champion. Tapi kalau menurut saya lebih besar ke faktor Championnya. Soalnya dilihat ke finalnya tahun kemarin kan Barca sama MU. MU masuk sana. Tapi dari Madrid ini dia masuk karena memang dia punya kualitas. Kita tahu Ronaldo mainnya kayak gimana, Xabi Alonso dia gelandang breakernya kayak gimana, bagus sekali secara keseluruhan. Casillas juga dia kiper terbaik tahun ini kalau menurut saya. Walaupun posturnya kecil tapi dia memiliki refleks sama jam terbang itu bagus sekali. Beralih ke Milan malah nggak ada sama sekali. Komposisi pemain 9 musim depan mas. Baik. Sebuah ambisi dari Indonesia. Apa Pak? Baik. Sama seperti ini. Ada alasan tertentu. Alasannya mungkin Kenapa sama. tahun depan 2013 Alasan namanya? bakal menjadi dominasi pemain? Karena sudah matang ya. Banyak pemain yang sudah matang seperti apa namanya? Pato mungkin nanti. Ya. Akan itu jangka panjang. Oke. Nah, terakhir nih sebagai penutup juga ada harapan yang ingin diinginkan di menutup transfer window di bulan Januari. Kalau dari teman-teman motivasi Inter sendiri. Kalau saya kan kemarin tuh update-nya tuh Marco Branca udah ke Brazil mau ngambil Juan. Oke. Nah semoga bisa terrealisasi, soalnya kan Samuel sama Lucio tuh tahun cedera. John Jesus. Jadi semoga bisa transfernya Januari ini bisa, supaya mungkin bisa dipakai Liga Champions. Dikatakan juga sebenarnya juga saat yang dia ini Jadi ya. jadi lebih cenderung ke Inter ya. Terus kalau buat Lukas sih kayaknya sulit ya. Jadi setelah musim ini buat Lukas bisa deal gitu. Oke. Baik, dari Bung Andres sendiri. Buat saya pengennya Riccardo Montiel itu karena dari Itali, dan satu lagi Ganso. Dan ini juga Brazil. Mungkin itu. Ada itu. Entah siapa pun pengennya Ganso dan atau Riccardo Montiel. Salah satu atau dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kita menyisihkan Aquilani dan juga Boateng. Dengan mengisi kekosongan karena tidak mengisi Katakan. Baik, karena kita sama-sama masih berbagi di 3 kompetisi yang berbeda ya. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya tadi penghujung dan juga akhir dari perbincangan kita tentang transfer window winter season, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, dan juga tifosi dari Inter dan juga tifosi dari AC Milan sendiri. Dan untuk itu tetap saksikan 12 Tas setiap hari Senin pada minggu kedua dan juga keempat jam 7 malam
Dan bagi para pemirsa 12 Pas setia, bisa kunjungi kami di Facebook beralamatkan 12 Pas Talkshow Sepak Bola. Dan untuk itu, saya Deli Aldino berserta seluruh kru Kerja Dama TV yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih, dan sebagai penutup, pemirsa silakan saksikan sajian video yang menarik berikut ini. Untuk itu, salam olahraga. Ikram dalam olahraga. Thank you.